Tapi sebenarnya info yang abang dapat udah berapa lama bang? Eksplorasi tambang di Raja Ampat tuh bang? Ya sejak rezim Jokowi berkuasa ya. Oh berarti udah 2 periode ini dong bang? Iya, kalau mau merusak alam di Indonesia dengan tambang itu memang harus banyak teman yang diajak. Nah ini penting nih. Kita ulangin bang, kalau mau merusak alam Indonesia harus banyak teman yang diajak. Harus banyak teman jahat yang diajak gitu ya. Teman aparat hukum, teman ormas gitu ya, mungkin ormas agama. Raja Ampat itu tanda puncak keserakahan manusia di Indonesia ini. Bahwa apapun kalau ada mineralnya kita bisa kalikan 0. Apakah yang dinyanyikan oleh Greenpeace itu akan beda maknanya kalau Iwan Nurdin yang ngomong? Iya betul. Kan substansinya sama. Betul. Atau Walhi yang ngomong. Nah, kebetulan Greenpeace itu bernama asing bukan berarti masalah yang dia lontarkan itu adalah kepentingan asing. MBZ udah pernah ke 4 pulau itu? Orangnya MBZ sudah berkunjung ke sana, pingin pulau itu, pingin bikin resort dan lain sebagainya. Ini kemungkinan itu adalah satu faksi di mana Bobby menantunya presiden sebelumnya, kemudian juga MBZ itu koleha dekat dari presiden sebelumnya. Betul. Pak Jokowi maksud saya. Sebagai orang yang lama di Medan, yang kita juga bergaul sama orang Aceh, kalau ini berlarut-larut bang, pandangan gue sih satu, ini bisa jadi disintegrasi lagi sih bang. Balik lagi di channel YouTube kita Ngalur Ngibul. Hari ini gua kedatangan tamu istimewa. Seorang senior, seorang patron, panutan, sekaligus teman sekolah dulu, Bang Iwan Nurdin. Apa kabar bang? Sehat, alhamdulillah. Bal, sehat dirimu. Jadi sibuk apa sekarang bang? Sibuk kita banyak. Negara begini masa kita nggak sibuk? Kan belum apa udah ngomong negara nih. Ini yang bikin kita kagum sama beliau ini. Jadi sedikit cerita ya, Bang Iwan ini dulu satu bareng sama kita di sekolah di UI S2. Jadi kita waktu itu anak-anak yang baru tumbuh besar lah, anak-anak ABG yang baru belajar S2, baru masuk S2, tiba-tiba di satu kelas kita tuh ada seorang senior kan, seorang aktivis yang sering ngalur ngidul di TV gitu ya kan. Oh ya ada Bang Iwan nih, kayak semuanya pengen nyamperin dia deh, pengen kenalan nama Bang Iwan. Lebih tepatnya pengen diskusi sih, kita pengen diskusi karena pengalaman beliau di dunia aktivis, terutama di urusan agraria ya bang ya. Siap. Ya sekarang abang di KPA masih bang? Masih kita di Majelis Pakar KPA. Tuh di Majelis Pakar KPA. Tapi kalau karir sekarang keseharian bang, ngantor di mana bang? Kalau Bang Iwan ngantor nggak bingung kita, kok mau ngantor beliau nih? Ya kita banyaklah kegiatan, tapi yang resmi-resminya kita nggak usah bahas. Nggak usah bahas. Soalnya kemejanya udah putih nih. Kalau kemeja putih ini biasanya mewakili rezim nih. Gua agak deg-degan juga nih kalau ada orang rezim datang nih. Tapi gini bang, karena abang basicnya aktivis dari KPA, gue pengen agak diskusi lah, agak mengorek dari abang lah, perspektif abang soal situasi-situasi terkini yang sedang hangat ya. Misalnya yang lagi hangat sekarang urusan tambang nikel di Raja Ampat bang. Ya. Saya nih bang, gua sebenarnya orang yang agak sedih bang lihat situasi di Raja Ampat sekarang. Iya. Gua pernah kesana, gua pernah liburan, main di situ, ngelihat gimana memang yang kata orang Raja Ampat itu serpihan surga, itu memang bener bang. Iya. Ya, pasti Bang Iwan udah pernah juga kesana bang ya. Emang gokil tuh tempat, itu tempat memang luar biasa. Pokoknya kalau kita ke Raja Ampat ngucapnya subhanallah aja bang, subhanallah ya Allah nih bagus banget tempat. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan aksi viral aktivis Greenpeace. Kemudian kita disuguhkan dengan data-data gimana betapa rusaknya sekarang tanah Raja Ampat tuh. Sebenarnya kejadiannya itu gimana bang sebenarnya Raja Ampat tuh? Sebenarnya kalau daerah indah itu dijadikan tempat tambang itu bukan berita baru ya. Oh gitu bang? Ya, Komodo juga pernah diberikan satu Taman Nasional Komodo, satu areanya juga pernah dijadikan area perizinan tambang gitu ya. Nikel juga?
Bukan, di sana itu ada galian, meskipun bernama galian C ya, Iya, tapi galian C. tetap aja dia itu adalah area yang diberi izin untuk tambang. Kemudian yang terakhir tentu yang paling mengejutkan Raja Ampat ya. Nah kalau kita periksa gitu ya, kenapa itu bisa diberikan, memang keserakahan ya, ini keserakahan yang luar biasa. Ada satu tempat yang bisa diberikan kepada banyak pejabat kong kali kong gitu ya. Kemudian izin-izinnya itu sudah diberikan, juga pengangkutannya dan lain sebagainya itu kepada ya beberapa gelintir kelompok. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dengan menutupnya sebenarnya nggak cukup. Kita juga harus mempidanakan orang-orang yang kemungkinan memberi izin itu dengan tidak transparan gitu. Tapi sebenarnya info yang Abang dapat udah berapa lama, Bang? Eksplorasi tambang di Raja Ampat tuh, Bang? Ya sejak rezim Jokowi berkuasa ya. Oh berarti udah 2 periode ini dong? Iya, jadi perizinannya sudah diberikan gitu. Kemudian yang sekarang yang tahap eksploitasi yang diberikan kepada PT GAC gitu ya. Dan itu ada bagian dengan BUMN gitu. Ya, Dan PT Antam. ada banyak juga kan jaringan dengan Betul, ormas-ormas. betul. Jadi sebenarnya itu citra ya bahwa kalau mau merusak alam di Indonesia dengan tambang itu memang harus banyak teman yang diajak. Nah ini penting nih. Kita ulangin, Bang. Kalau mau merusak alam Indonesia, harus banyak teman yang diajak. Harus banyak teman jahat yang diajak gitu ya. Teman aparat hukum, teman ormas gitu ya, mungkin ormas agama dan lain sebagainya. Kemudian juga teman kekuasaan dan tentu saja ya pihak-pihak yang memberi izin gitu ya. Dan rezim mineral itu begitu merusak, tapi kan implikasi ke lokasi itu kan sangat besar. Betul. Ya. Kemudian kerusakan lingkungan juga sangat besar, tapi kontribusi ke daerah itu kecil sekali. Kita bisa periksa lah nikel di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tengah. Ya, kecil sekali, dan yang disisakan itu hanya kerusakan lingkungan. Jadi gua tuh, Bang, sebenarnya cukup familiar ya dengan mereka-mereka yang punya galian di daerah timur terutama, Bang. Mungkin kalau Bang Iwan tahu, nongkrongnya tuh di Sensi tuh, Bang. Mereka tuh di bawah tuh suka sering kita nggak pernah nongkrong. Nongkrong di bawah itu banyak orang-orang Sulawesi lah, di salah satu provinsi Sulawesi itu suka ngumpul di situ, bahas tentang IUP, bahas tentang perizinan. Dan memang mereka-mereka ini kalau di kacamata saya, Bang ya, orang OKB semua nih, Bang. Yang tahu-tahu dapat duit gede. Tahu-tahu dapat duit gede, nggak tahu di backup siapa. Pokoknya mereka ini sebenarnya pelaku lapangan tapi udah setajir itu. Gimana orang-orang yang bersembunyi di balik itu? Berarti kan ini duit gede semua, Bang. Di kepala saya tuh, Bang. Duit gede semua yang mungkin semua terlibat. Tadi Abang sendiri nyinggung, bahkan ada aparat di balik ini. Gitu. Makanya seberapa optimiskah kita ini bisa diakhiri atau ditutup atau kemudian nggak lanjut, Bang? Ya selama sumber pendapatan ekonomi nasional kita bersumber sama kekayaan alam, khususnya minerba, dan nggak ada backup lain yang bisa tumbuh, misalnya pariwisata sekarang tidak tumbuh, industri manufaktur sekarang tidak tumbuh, kemudian properti semua nggak tumbuh gitu loh, perdagangan menurun. Jadi sumber kekayaan kita itu kekayaan alam, selain sawit sekarang ada mineral. Gitu. Dan kebetulan ini jadi primadona ekspor hari ini. Kalau kita lihat lagi ya, ada fase-fasenya gitu loh. Ketika Indonesia ini selesai krisis, banyak sekali pengusaha kolaps. Waktu itu memang sudah terbangun sedikit industriawan gitu ya. Hari ini kan mereka lari semua ke tambang ya. Jadi profil pengusaha nasional kita itu adalah profil pengusaha tambang. Miner semua. Bertemu juga dengan apa yang disebut otonomi daerah. Tiba-tiba kekuasaan bisa dilimpahkan perizinan di daerah-daerah. Inilah tumbuh OKB hari ini kan. Betul. Awalnya kita bisa periksa bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan pertambangan secara ilegal gitu loh. Izin belum tahu harus dibawa kemana, yang penting nambang dulu, nanti izin diurus belakangan gitu. Dan ini pertemuannya tentu dengan aparat kan. Kenapa bisa jalan? Makin agak kaya sedikit mereka mulai urus izin-izin kan. Izin pertama tentu dengan pemerintah daerah, karena yang memberi izin pertama waktu itu adalah pemerintah kabupaten. Dan sekarang kabarnya udah terpusat izinnya. Ya, sekarang udah terpusat. Lalu kemudian ada pilkada, ada
pilkada langsung, mulailah mereka bisa bertemu ya. Istilahnya itu ijon politik dari mineral-mineral ini. Betul. Nah sekarang mulai bahwa aparat keamanan pun tidak hanya ingin jadi pelindung, tetapi juga pemilik dari izin-izin itu. Bekas-bekas dari pensiunan jenderal kita, baik di kepolisian, baik di tentara, lazim lah punya perusahaan-perusahaan tambang mineral ya. Apakah itu batu bara, apakah emas, apakah nikel, apakah bauksit, itu biasa. Nah sekarang kalau sudah kolaborasinya demikian, kita bisa katakan mungkinkah akan ada penegakan hukum? Ya, itu pertanyaan saya. Pertanyaannya, KPK di era yang sebelumnya itu pernah melakukan apa yang disebut dengan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, karena memeriksa bahwa sumber pendapatan nasional itu sebagian besar dari pertambangan. Khususnya mineral. Lalu koordinasi dan supervisinya, Korsupnya itu menyatakan ada lebih dari 10.000 tambang yang sifatnya itu tidak memenuhi izin, ilegal, menggelapkan pajak dan lain sebagainya. Berarti itu uangnya nggak masuk ke negara nih? Itu luar biasa. Ya, ribuan triliun. Pernah kan Pak Mahfud bilang kalau dibagi per rakyat Indonesia katanya bisa 39 juta per bulan gitu, kira-kira begitu. Kalau uang tambang itu memang benar untukannya. Tambang itu benar-benar ini. Nah, jadi sebenarnya kita katakan bahwa penegakan hukum soal tambang ini selalu begitu. Ada yang di blow up, itu aja, yang lain tiara sambil menunggu. Nah, karena prosesnya semacam itu ganti-gantian. Kalau rezim ini yang berkuasa, maka jenis yang akan dihabisi adalah kelompok yang sebelah sini. Kalau rezim yang lainnya akan partai juga ganti-gantian. Tapi niatnya sama, hanya mengeruk. Iya, sebenarnya itu juga jadi poin saya tadi, Bang. Apakah sebenarnya peristiwa Raja Ampat ini hanya sekedar mau ganti pemain aja nih sebenarnya? Sama kayak misalnya semoga enggak, tapi trennya di mana-mana industri mineral itu cuma ganti pemain aja. Kalau Raja Ampat sih harapan kita enggak ya, karena dia itu tempat yang nggak sebanding. Ya betul. Nggak sebanding dengan angka eksploitasi. Bukan berarti di tempat lain karena kurang indah harus dieksploitasi ya, bukan begitu cara mengambil kesimpulannya. Tapi Raja Ampat itu tanda puncak keserakahan manusia di Indonesia ini. Bahwa apapun kalau ada mineralnya kita bisa kalikan 0. Betul. Keindahan alam kah? Apa yang disebut dengan mungkin tempat-tempat ritual kah, ataukah yang sangat bersejarah kah, atau bisa semua dikalikan 0 kalau penguasa mau dan mau ambil alih itu untuk kekayaan kelompok mereka gitu. Betul. Nah berarti kalau emang begitu narasinya, Bang, jadi publik wajar dong agak pesimis juga dengan urusan tambang ini, Bang. Apalagi kemarin kita lihat pesimis itu kan kayak misalnya kalau seandainya ada mineral nikel di bawah Istiqlal, itu boleh diambil. Wah, gawat ini kita. Ya, karena apapun itu bisa dikalikan 0. Keindahan alam. Mudah-mudahan kafe gua nih ada nikelnya di bawah nih. Bongkar dah. Soal sejarah lain sebagainya nggak perlu gitu. Kalau di bawah Monas itu ada bauksit, boleh kita bongkar, pindah kemana gitu. Rusak negara kita nih, Bang, udah. Rusak nih negara kita nih, Bang. Perbandingannya udah semacam itu. Benar sih, Bang. Nah, satu, Bang, sebelum kita geser ke wilayah ujung satu lagi. Kemarin itu juga ada narasi yang disampaikan oleh pemerintah. Karena yang teriak ini Greenpeace, maka adalah katanya pesanan-pesanan asing nih untuk memperkeruh lah suasana soal di Raja Ampat ini. Ini Abang sepakat nggak? Abang sebagai orang LSM nih, Bang. Kalau pesanan asing itu gini, kita itu nggak perlu mempersoalkan siapa penyanyinya, apa isi nyanyiannya. Gitu. Ya kan? Emang suhu beliau nih. Gimana Bang? Apakah yang dinyanyikan oleh Greenpeace itu akan beda maknanya kalau Iwan Nurdin yang ngomong? Iya, betul. Kan substansinya sama. Betul. Atau Walhi yang ngomong. Nah, kebetulan Greenpeace itu bernama asing bukan berarti masalah yang dia lontarkan itu adalah kepentingan asing, enggak, kepentingan kita. Dan ini nggak ada hubungannya dengan perdagangan internasional, nggak ada hubungannya dengan siapa berinvestasi apa, nggak ada. Ini murni keserakahan, pemberian izin sekelompok tertentu
di ruang yang remote di sana, mungkin orang anggap nggak pernah akan ada kejadian begitu, lalu tiba-tiba ada dan meledak gitulah. Jadi sama. Jadi kalau saya bilang ya nggak penting siapa penyanyinya, tapi nyanyiannya tepat, benar, dan seharusnya direspon secara benar gitu. Gue berharap banget di Menteri SDM nonton ini bang nanti bang, kalau terbit bang. Biar Anda tuh tahu, yang penting tuh yang dinyanyiin, bukan siapa penyanyinya. Bukan siapa penyanyinya. Ya. Betul banget. Dah, ini Raja Ampat. Kita cerita tentang problema lingkungan, soal tambang yang terkait dengan keserakahan, yang juga ternyata sama bergeser ke ujung barat Indonesia bang. Tempat gua sekolah tuh bang, Sumut versus Aceh bang. Ada 4 pulau yang tadinya sebenarnya gua bang nggak begitu merhatiin. Ternyata setelah kemudian si Mualim ngomong, tau nggak kata si Mualim, kenapa diributin 4 pulau ini? Ada tambang di situ, ada gas di situ. Wah langsung kaget. Sama ini kayaknya sama Papua nih kayaknya. Peristiwa rebutan ini. Berarti ada yang serakah juga nih mau nyikat lahan Aceh ini. Kalau pengakuannya Pak Luhut gitu ya, bahwa ada MBZ sudah berkunjung ke sana, dia kepingin terhadap MBZ udah pernah ke 4 pulau itu. Orangnya MBZ sudah berkunjung ke sana, pingin pulau itu, pingin bikin resort dan lain sebagainya. Ini kemungkinan itu adalah satu faksi di mana Bobby menantunya presiden sebelumnya, kemudian juga MBZ itu koleha dekat dari presiden sebelumnya. Betul. Pak Jokowi maksud saya ya. Betul. Kemudian juga Luhut juga gitu ya. Jadi pasti ada motif yang tidak semata-mata administratif terhadap pulau itu. Betul. Kalau responnya Panglima Mualim yang hari ini jadi gubernur Aceh, bahwa itu adalah ada kemungkinan ada potensi gas dan lain sebagainya, siapa tahu, tapi sepanjang hari ini belum ada informasi. Tapi apapun itu adalah tata cara yang sangat buruk pemerintah, memperlihatkan ya rekayasa dulu kalau mau ngambil sesuatu gitu loh, dan rekayasa tingkat tingginya semacam itu. Ada Kepmen mengambil alih pulau, padahal provinsi dibentuk oleh undang-undang. Betul. Jadi ya, kalau yang saya agak bikin kita heran itu ya kenapa di zaman Bobby ini berkuasa baru kemudian ada ribut-ribut soal pulau kan? Kenapa nggak dari zaman Edi Rahmayadi kemarin? Yang tiba-tiba si menantu jadi gubernur, ribut masalah rebutan pulau ini kan? Tahu-tahu langsung diterbitin SK Mendagri ya kan bang? Nggak pernah ngobrol juga tuh dua provinsi itu. Sebenarnya kalau gue sih bang, sebagai orang yang lama di Medan, yang kita juga bergaul sama orang Aceh, kalau ini berlarut-larut bang, pandangan gue sih satu, ini bisa jadi disintegrasi lagi sih bang. Orang Aceh itu keras loh bang. Kalau urusan tanah mereka, urusan rumah mereka tuh keras tuh bang. Gue ngeri nih bang terus. Kita juga heran kenapa yang dikacaukan Papua, gitu ya, kenapa yang dikacaukan oleh Aceh gitu, yang punya benih yang panas gitu ya. Benar. Dan argumentasi dari Menteri Dalam Negeri kan sangat mentah ya, lebih dekat layanannya. Nggak bisa. Dari hukum agraria saja itu akan mengakibatkan satu persoalan yang sangat pelik. Pertama, sebelumnya daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang secara administratif masuk ke Kabupaten Singkil kan. Artinya orang membayar sertifikat tanahnya di sana, kemudian seluruh catatannya di sana. Lalu kalau dimasukkan ke Provinsi Sumatera Utara, seluruh berkas buku tanah itu kan harus dikirim ke Sumatera Utara. Bayangkan kalau ada tanah-tanah yang belum disertifikat. Bayangkan kalau pemberkasan itu ada yang hilang dan lain sebagainya. Tentu akan ada banyak sekali orang kehilangan tanahnya. Dan itu masalah. Pernah terjadi ketika DKI itu masuk ke area di perbatasan Bekasi. Jadi waktu itu sebagian wilayah Kabupaten Bekasi dimasukkan ke Jakarta. Daerah Pondok Gede nih, di mana bang? Di area mana? Pulau Gebang. Ya, semacam di sana. Lalu diberikan nih data-data itu. Dan sekarang data-data tersebut ternyata belum semua diserahkan, klaimnya sudah diserahkan, dan hasilnya banyak sekali persoalan tanah di Jakarta Timur. Ya, jadi itu contoh gimana menyerahkan administrasi itu nggak mudah. Dan akan berimplikasi banyak sekali.
Itulah sebabnya misalnya ada daerah di Pulau Kangean, Jawa Timur itu lebih dekat ke NTT dan Bali mungkin. Kangean, Ya, Jawa Timur. Bukan Bawean, bukan. Bukan. Oh, Kangean. Ya? Kangean. Pulau Sakala. Oh iya lebih dekat ke NTT. Iya, ya, lebih dekat. Jadi itu adalah alasan historis sebuah wilayah, bukan semata-mata soal yang lainnya gitu. Dan itu berat. Jadi pemerintah mencari satu masalah yang sebenarnya tidak ada. Betul. Dibuat ada. Di-create masalah justru ya. Apalagi SK Mendagri itu sebenarnya sangat politis dan terburu-buru ya Bang ya, sebenarnya kan. Tiba-tiba ini punya sumut loh gitu. Dan seperti yang orang udah bilang, undang-undang nggak bisa dibatalin oleh keputusan menteri. Iya benar. Benar banget. Benar banget. Jadi biro hukumnya patut kita jewer. Kacau itu Bang. Asli. Makanya memang orang Aceh sebegitu bereaksinya ya Bang ya, untuk urusan ini. Tapi saya lihat si Bobby tetap aja tuh Bang, ngajak collab lagi dia, ngajak ayo kita kelola bareng. Ada nggak konsep kelola bareng sebuah wilayah administrasi itu Bang? Nggak ada kayaknya. Nggak ada, kalau administrasi dikelola bareng ya. Tapi kalau pengusahaan sebuah wilayah, ya itu bukan urusannya gubernur, tapi urusan mungkin BUMD-nya, mungkin urusan para swasta. Itu konsep mengelola bersama itu hanya ada di situ. Tapi seluruh administrasinya harus berpusat di tempat lokus dia berada. Berarti memang agak konyol juga tawaran si Bobby itu kan, ngajak kolaborasi bareng itu. Kepolisian kalau kolaborasi bareng bingung kita lapornya kemana. Tapi Polda Metro Jaya garap barang Jawa Barat juga tuh Bang, Bekasi, Depok nggak apa-apa. Iya, itu kan ditentukan oleh undang-undang. Iya, ditentukan undang-undang. Jadi kalau ada satu wilayah kolab bareng, kita lapornya kemana? Oh itu tergantung, nggak bisa. Benar. Harus ditentukan secara definitif siapa administratif dan kepenguasaan wilayahnya. Sama sebenarnya soal 4 pulau ini bertentangan juga sebenarnya dengan semangat orang-orang Sumut yang selama ini yang saya dengar Bang. Mereka tuh justru pengen memperkecil ruang lingkup provinsinya. Mau dibikin provinsi Tapanuli, provinsi Nias, provinsi Sumatera Utara yang induknya di Medan gitu. Mereka tuh pengen mensekat-sekat itu. Malah ini menambah wilayah gitu. Kan bertentangan sebenarnya. Sebenarnya bukan soal menambah dan mengurangi wilayahnya, tapi semangat gimana sebuah keputusan itu satu harus sah secara politis, secara hukum, secara historis dan berimplikasi legitimate kepada masyarakat sosial yang lebih luas. Kalau pandangannya cuma legal, udah pasti salah tadi kan. Kok bisa Kepmen berhadapan-hadapan dengan undang-undang? Kalaupun kekeh mengatakan ini secara legal formal benar, tidak legitimate karena tidak dipenuhi oleh dukungan masyarakat sosial. Jadi harus dicabut, nggak ada pembicaraan yang ini. Harus tahu diri, mungkin agak ya malu-malu sedikit mungkin ya, minta maaf kemudian direvisi gitu. Kan kalau pejabat kita itu kan kalau mengaku salah, minta maaf, merevisi atau meralat keputusannya itu kayak sesuatu yang luar biasa berat gitu loh. Karena kalau dia minta maaf, dia ngaku salah, di reshuffle dia Bang. Belum tentu juga. Ya. Tergantung. Siapa tahu dipindah menteri lain.